Jadi gini Sal, untuk belajar bahasa Inggris mungkin gue kasih tips ya. Jadi sebenarnya ada dua sih orang itu yang membuat dia bisa bahasa Inggris. Yang pertama memang dari passion dia, dari kemauan dia mau belajar nggak dia itu. Atau yang kedua karena sebuah paksaan. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang bahasa Inggris. Karena memang bahasa Inggris ini tuh kayak sebenarnya itu tuh tiap hari berhubungan dengan bahasa Inggris. Cuman kenapa masih banyak aja orang-orang yang susah banget kesulitan untuk ngomong bahasa Inggris. Padahal secara nggak langsung kita tuh pasti berhubungan sama yang namanya bahasa Inggris gitu loh. Nggak di handphone kita sendiri, pasti kalau yang settingannya bahasa Inggris itu pasti tiap hari kita buka bahasa Inggris. Atau kalau kita jalan ke mall misalnya, itu pasti kita suka ngebaca kata-kata bahasa Inggris kayak first floor, second floor kayak gitu tuh tiap hari kita lihat gitu, tapi tetap aja susah untuk mengaplikasikannya, mempraktekannya. Nah sekarang ini gue ngajak teman gue yang kebetulan dia pintar bahasa Inggris, suka bahasa Inggris juga, dan sempat beberapa kali ikut lomba, termasuk yang oke lah bahasa Inggrisnya gitu. Makanya gue undang dia karena gue pengen nanya kira-kira kenapa sih orang-orang tuh masih susah ngomong bahasa Inggris, terus kira-kira apa tipsnya nih supaya yang susah tadi jadi mereka tuh bisa ngomong bahasa Inggris tuh gimana. Nah ini kenalin teman gue Deden. Hai. Oke, nah Den, menurut lo kenapa nih? Tadi gue udah kasihnya kenapa orang-orang itu susah gitu loh ngomong bahasa Inggris. Padahal sehari-hari kita tuh pasti ketemu deh sama yang namanya bahasa Inggris, ya kan? Di keset aja kita pasti lihat kan ada tulisan welcome. Sesimpel itu loh kita ketemu sama yang namanya bahasa Inggris gitu loh. Tapi kenapa susah sih orang ngomong bahasa Inggris? Sekarang gue mau tanya balik, seberapa sering orang itu gunain bahasa Inggris? Oke. Kunci awalnya memang seperti itu ya. Kalau semakin kita sering ngomong bahasa Inggris, ya semakin bisa. Kalau misalkan lu tanya gue, kenapa sih orang itu nggak bisa bahasa Inggris? Gue tanya balik, seberapa sering sih lu ngomong bahasa Inggris? Kalau misalkan lu nggak pernah ngomong bahasa Inggris di lingkungan lu, gimana lu mau ngomong bahasa Inggris? Simpelnya sih kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi nggak cuma karena sekadar lo tiap hari ngelihat bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris, tapi kalau lo nggak pernah praktekin, itu yang lo buat susah. Ya, sebenarnya bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia ya saya. Jadi lu nggak akan bisa ngomong bahasa Indonesia kalau memang lu nggak pernah gunain bahasa itu. Oke. Ya. Contohnya kayak misalkan bayi baru lahir ya saya. Pertama kali emang dia bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa kan? Jadi memang butuh proses ya, nggak ada yang instan ya teman-teman. Ketika kita mau bicara bisa bicara bahasa Inggris atau bahasa apapun, memang kita harus gunakan bahasa itu atau yang setidaknya paling tidak ya sering dengar gitu ya. Kadangan ketika orang tuh dikasih saran, ya lo harus praktekin bahasa Inggris tiap hari, tiap saat gitu ya. Tapi mereka kadang jawab, gimana mau praktekin? Kalau kita ngomong yang salah kan diketawain. Gimana mau praktekin kalau kan grammarnya belum benar. Sementara kalau ngomong bahasa Inggris kan harus benar nih. Grammarnya apa, terus kalau salah kan diketawain lagi. Biasanya gitu kan. Itu gimana tuh? Oke, balik lagi dengan diri lu sendiri ya. Lu harus punya tujuan. Nah, misalkan kalau misalkan lu tujuannya nggak mau bisa ya nggak akan bisa dan lu akan malu terus-terusan gitu ya. Jadi misalkan lu punya tujuan nih, gua mau ngelamar di sebuah perusahaan yang internasional gitu ya, yang mewajibkan untuk bahasa Inggris. Otomatis mau nggak mau ya Kita lu harus bisa bahasa Inggris. termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nggak peduli mau diketawain atau gimana pun ya mau nggak mau. Jadi balik lagi ke lu sih, jadi lu sendiri. Oke, jadi mau nggak mau lo harus bisa ngomong bahasa Inggris. Bukan bisa ngomong bahasa Inggris, tapi praktekin Ya, bahasa praktekin. Inggris ya. Kalau misalnya dia belum bisa nih grammarnya, ngomongnya masih salah, itu gimana? Ya, bayi pun ketika baru lahir mau belajar berdiri itu pasti jatuh-jatuh ya Iya, saya. benar. Jadi memang ketika lu salah, ya lu belajar dari kesalahan itu. Jangan give up, jangan nyerah gitu ya. Jadi kalau misalkan lu nyerah, gimana mau lu bisa? Oke, jadi jangan pernah takut diketawain, karena ini tuh jadi kayak apa ya, momok banget gitu loh buat orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Dia coba praktek ngomong bahasa Inggris, kapan grammarnya salah atau pronounnya salah, dia jadi ngerasa minder karena pasti lingkungannya ngetawain dia, ya kan? Tapi lo sendiri pernah nggak sih ketika lo nggak bisa bahasa Inggris terus lo ngerasa diketawain atau
diomongin ih bahasa Inggris jelek banget atau tiba-tiba lo bisa aja bahasa Inggris gitu? Oh, nggak ada yang instan ya soalnya. Seperti yang gue bilang di awal bahwa segala sesuatu itu nggak bisa langsung instan ya soalnya. Kalau misalkan diketawain, sering banget gue diketawain. Masa sih? Bahkan sekarang ini pun ya, ketika gue gabung sama teman-teman gue yang apa ya pinter bahasa Inggris gitu ya, ketika gue salah ngomong dan dikasih tahu, ya mau nggak mau ya lu harus terima gitu, diketawain, dan lu belajar dari kesalahan yang lu diketawain itu. Kemudian ya nggak bakal ulang lagi karena lu udah tahu jatuh, lu udah diketawain, mau nggak mau gue nggak akan ulang di kesalahan yang sama gitu saya. Jadi sebenarnya cuek aja lah ya Iya, orang, cuek aja. karena kalau menurut gue ya kali ya, kalau misalnya nih kita nggak bisa bahasa Inggris terus kita coba ngomong ternyata salah diketawain, sebenarnya kita harus keep going gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalnya kita praktekin salah terus kita kan pasti belajar nih, kayak kalau tadi kita pasti belajar nih dari kesalahan kita, terus nanti lama-lama kita bisa, ya itu jadi kebanggaan sendiri nggak sih buat Benar kita? banget saya. Ya, tapi kalau lo sendiri, lo pernah nggak ngerasain susahnya belajar bahasa Inggris, apalagi di lingkungan yang orang-orangnya nggak tiap hari ngomong bahasa Inggris gitu. Belum banyak lah yang ngomong bahasa Inggris ya, belum banyak yang dalam kesehariannya tuh ngomong bahasa Inggris, apalagi full gitu, atau masih jadi kayak malu-malu gitu. Jadi gini Sal, untuk belajar bahasa Inggris mungkin gue kasih tips ya. Jadi sebenarnya ada dua sih orang itu yang membuat dia bisa bahasa Inggris. Yang pertama memang dari passion dia, dari kemauan dia mau belajar nggak dia itu, atau yang kedua karena sebuah paksaan. Ya, gue kasih contoh ya. Misalkan lu pergi ke sebuah negara, contohnya Singapura ya, yang menggunakan paling dekat, menggunakan bahasa Inggris dari kegiatan sehari-harinya. Ya mau nggak mau ketika lu berada di Singapura, ya lu harus bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Lu nggak akan bisa hidup kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi pilihannya cuma dua teman-teman, lu dipaksa atau dari dalam hati lu sendiri mau belajar. Jadi ketika di lingkungan lu nggak support ya, mungkin ya kalau balik lagi ke lu nya, kalau lu punya passion yang kuat untuk belajar, ya there is always a way. Jadi selalu ada cara gitu ya, gitu Sel. Oke, kalau lo sendiri gue mau nanya, apa sih motivasi lo untuk bisa bahasa Inggris? Karena lo tadi sempat cerita ya, kalau lo itu sebenarnya dulunya juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Apa yang memotivasi lo gitu? Oke, gue cerita sedikit ya. Dulu itu gue belajar SMA di kelas 3 ya. Kelas 3 karena dari semua mata pelajaran yang paling nilainya kecil itu bahasa Inggris. Kemudian ya gue pertama kali itu join ikut lomba-lomba gitu saya. Jadi ikut lomba, kemudian mau nggak mau ya gue dipaksa tuh untuk ngomong bahasa Inggris. Dulu gue ikut di band. Kemudian untuk tujuannya sih ya karena gue suka aja sih, mau nggak mau karena gue udah terbiasa dipaksa, dan ya kayaknya keren aja gitu kalau misalkan kita bisa ngomong bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya nggak ada tujuan utamanya sih, cuman kayaknya menurut gue kemampuan ini juga penting banget ya, apalagi di dunia kerja teman. Ya, jadi penting banget ya. Oke, nah mungkin next time kita bakal bahas kira-kira apa sih keuntungannya yang bisa didapat sama orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Nggak mesti benar nih, dalam tanda kutip bahasa Inggris lo juga nggak mesti perfect banget ya kan ya, nggak mesti kayak lo buat tesis bahasa Inggris lo sebenar semuanya gitu, nggak juga. Tapi setidaknya lo paham sama apa yang diomongin orang, dan ketika lo ngomong orang itu juga bisa paham. Ya nggak sih apa maksudnya gitu. Nanti kita bakalan bahas mungkin nanti ya di next video. Kita bakal bahas apa sih manfaatnya, karena nanti gue juga pengen sharing nih, mungkin di lingkungan gue juga ada yang gue lihat dia dapetin manfaatnya lah ketika dia tuh bisa bahasa Inggris. Nah itu sih, jadi kalau misalnya kalian mungkin yang masih takut pengen ngomong bahasa Inggris tapi kok pengen tapi masih malu-malu gitu, sebenarnya nggak usah malu ya. Nggak usah, buat apa malu? Jadi kayak kata Deden tadi, intinya motivasi dari diri lo sendiri. Kenapa sih lo harus bisa bahasa Inggris?
terus kemauan dari lo sendiri, karena segimanapun lo ikut kursus yang jutaan pun, Iya. kalau misalnya lo nggak ada kemauan, nggak ada itikat untuk nggak ada tekad untuk bisa bahasa Inggris, mungkin itu sia-sia gitu. Sia-sia, benar. Percuma. Jadi intinya praktek. Praktek. Iya, benar benar sekali. Oke. Mungkin Deden bisa kasih apa lagi nih buat teman-teman yang masih ngerasa minder atau takut untuk melangkah untuk bisa ngomong bahasa Inggris? Oke, gini teman-teman semua, gue mau share sedikit ya untuk mungkin cara ini efektif digunakan di rumah ya. Jika teman-teman nggak punya teman atau lingkungan yang support untuk bahasa Inggris, jadi mulailah dari hal-hal yang simpel. Contohnya, misalkan temukan sesuatu yang di sekeliling lu. Gue kasih contoh, misalkan ini ya, gue kasih contoh ini handphone. Nah, dari awal gue ngomong bahasa Inggris gini, misalkan this is a phone atau this is mobile phone ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang simpel, misalkan warnanya handphone ini apa, misalkan hitam. The color of this phone is black. Kemudian dilanjutin lagi, bentuk handphonenya ini apa, dan terus. Jadi teman-teman, dari hal sesimpel ini ya, ketika lu udah terbiasa dengan latihan setiap hari, lu akan terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya dia bingung, mungkin bisa ditulis pakai bahasa Indonesia dulu kali ya. bener, sekarang kan zaman canggih nih teman-teman. Misalkan lu nggak tahu cara bacanya gimana, kemudian apa sih bahasa Inggrisnya, lu bisa cari di handphone ya, ada Google Translate. Oke. Sesimpel itu, jadi kayak nggak ada alasan kalau lo nggak mau praktek. Ilangin dulu yang namanya kayak takut grammar yang salah dan segala Benar. macam. Intinya coba dulu Ya, minimal sehari itu 15 menit ya teman-teman. untuk praktek Ya, bahasa Inggris. dan itu harus konsisten. Jangan pernah cuma ngelakuin sehari, besoknya nggak ngelakuin lagi. Jadi harus konsisten. Thank you Dede. Semoga video bermanfaat ya buat kalian semua.